Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentu lagi-lagi dalam program Sudut Sultra ke depan kita akan banyak memberikan informasi, khususnya kali ini edisi pemilu 2024. Bukan kalau kita melihat saat ini, memang pemilu lagi-lagi ini menjadi isu yang begitu hangat. Ya, walaupun memang nanti akan dilaksanakan di 2024, tetapi kita tidak bisa menafikan diri bahwa di luar sana telah ramai kita dapat jumpai ya kode-kode kecil lah istilahnya ya, dengan menyambut pesta demokrasi. Lalu, apakah kita sebagai masyarakat Kota Kendari, sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum sudah siap menyambut pesta demokrasi 2024? Oleh karena itu, selama 1 jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk sama-sama berbincang dengan narasumber saya pada kesempatan kali ini. Telah bergabung bersama kami Bapak Alasman Pesau SHMH selaku Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Kendari. Halo, selamat bergabung. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Dan juga ada Bapak Sahinudin SH selaku Ketua Bawaslu Kota Kendari. Halo Bapak, selamat bergabung. Terima kasih juga. Kabarnya gimana Pak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya Pak? Kayaknya harus sehat Pak sampai 2024 Pak. Bahaya kalau nggak sehat ya. Oke, lagi-lagi Pak, kalau kita berbicara tentang pemilu, berbicara tentang pilkada, pesta demokrasi. Ini kan kayaknya sudah bukan lagi hangat. Kalau saya makin kesini kayaknya hawanya sudah mulai memanas, Pak. Walaupun memang persiapannya masih beberapa tahun lagi, ya. Tapi sampai sejauh ini, tentu di tiap kabupaten kota pun, di tiap daerah manapun sudah melakukan persiapan-persiapan. Yang jadi pertanyaan saya untuk Kota Kendari, bagaimana persiapan yang saat ini sudah mulai dilakukan? Mungkin dimulai dari Bapak Alasman dulu mewakili dari KPU Kota Kendari. Silakan Pak. Ya, gini ya. Walaupun jadwal atau tanggal pelaksanaan pemilu itu belum ditetapkan secara reguler, memang masih menjadi bahan diskusi baik pemerintah, baik pun penyelenggaraan. Maupun pihak DPR itu sendiri. Kalau pemerintah diskusinya adalah tanggal 15 Mei. Iya. Kemudian penyelenggara kalau nggak salah ingat dia di bulan Februari. Iya, betul Pak. Ini masih tahap diskusi. Walaupun memang dalam regulasi Undang-Undang Nomor 7 itu jadwal itu maupun penetapan hari waktu itu adalah merupakan kewenangan atau domain KPU itu sendiri. Namun demikian saya kira ini adalah persoalan negara, ini adalah persoalan kepentingan bangsa. Memang harus butuh diskusi banyak, butuh penelaahan lebih dalam bagaimana memikirkan dampak-dampak dari penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu secara serentak. Bicara pada persoalan bahwa kesiapan penyelenggara, sebenarnya segala energi yang dilakukan oleh KPU hari ini adalah fokusnya adalah bagaimana sukses pemilu maupun pemilihan 2024 itu sendiri. Mulai hari ini sebenarnya dua hari kemarin ya, 2 hari kemarin bahkan KPU Kota Kendari itu tanggal 26 di Kelurahan Wundu Batu itu melaksanakan pembekalan kader Desa Peduli Pemilu Pemilihan. Itu bahkan dihadiri oleh dari KPU RI Pak Afirian. Ya kan, Pak Firian kemarin sempat memberikan pembekalan kepada 30 kader peduli pemilu pemilihan. Kemudian bahkan yang dilakukan secara reguler per bulan itu KPU, ini kan persoalan yang selalu momok dari setiap tahapan itu kan persoalan data, ya kan? Persoalan data. KPU hari ini tiap bulan itu melakukan pleno terkait dengan pemutahiran data berkelanjutan. Bahkan teman-teman Bawaslu itu bagaimana kami bahu-membahu terkait dalam penyuksesan data pemilu ini.
ini memang data berkelanjutan ini dalam undang-undang memang belum diatur, Undang-Undang Nomor 7. Namun demikian saya kira tidak salah. Inilah progresifnya penyelenggara, ya kan? Progresifnya kenapa saya katakan demikian? Karena walaupun memang tidak diatur bahwa data berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 7 itu tidak disebutkan, tidak dibunyikan, namun tidak salah kemudian penyelenggara melakukan terobosan-terobosan bagaimana meminimalisir semua keadaan untuk bisa memberikan efek positif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan. Saya kira kemudian persiapan yang lain lagi kami dengan beberapa stakeholder khususnya pemerintah Kota Kendari ke depan ini akan melakukan sosialisasi yang dimana melalui Kesbangpol itu ada kegiatan berkala yang akan diselenggarakan bersama. Saya kira ini bagian adalah semuanya bagaimana energi ini difokuskan untuk suksesnya pemilu dan pemilihan 2024. Oke, siap. Jadi bukan hanya nanti ketika mendekati ya Pak ya, pesta demokrasi baru teman-teman di pihak penyelenggara ini bahu-membahu, tapi mulai dari sekarang pun pembekalan, contoh tadi kayak ada pembekalan desa pemilu pemilihan yang dilakukan di salah satu desa kelurahan di Kota Kendari. Dan ini kan tentu juga lagi-lagi menunjukkan ke kita bahwa inilah progres yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Dan bahkan juga nanti akan melakukan sinergi bersama stakeholder seperti pemerintah Kota Kendari bersama dengan Kesbangpol dalam hal ini. Ya memang lagi-lagi karena masyarakat kita perlu pembekalan dalam menghadapi pesta demokrasi. Karena kita takutnya nih jangan sampai merekanya yang tidak siap. Oke, terkait juga masalah kesiapan, tentu kan bukan hanya dari pihak KPU saja, tapi di sini juga ada pihak Bawaslu. Nah, lalu dari Bapak Sahinudin, Ketua Bawaslu Kota Kendari, bagaimana Pak persiapan juga yang tentu sudah gencar ini dilakukan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Memang kalau dihitung waktu ya, pemilu dan pemilihan itu masih lama, masih kurang lebih 3 tahunan lagi di 2024. Namun bagi Bawaslu bahwa memang pendidikan politik itu tidak bisa nanti menunggu tahapan berjalan baru juga dilakukan. Tapi pendidikan politik, penguatan demokrasi di tingkat masyarakat itu jauh sebelum pemilu itu mestinya itu terus dilakukan. Karena bagi kami demokrasi itu memang adalah pilihan sistem pemerintahan negara kita. Maka menjadi tanggung jawab kita semua untuk bagaimana menciptakan demokrasi yang baik. Bawaslu dalam hal di luar tahapan ini paling tidak saat ini konsen terhadap 2 hal. Pertama, tadi disinggung soal DPB. Memang di Undang-Undang 7 itu menyebut bahwa KPU mengelola daftar pemilih berkelanjutan yang kemudian diimplementasikan KPU setiap bulan. Dan itu juga Bawaslu turut mengawasi pelaksanaan itu, termasuk mengajak masyarakat, ayo bagi yang belum terdaftar selama ini silakan daftarkan dirinya di KPU. Ini bagian-bagian dari perbaikan data pemilih. Karena tidak bisa kita pandang enteng soal data pemilih, Mbak. Data pemilih ini sampai selesai pemilu berproses di Mahkamah Konstitusi, itu biasanya diangkat soal mulai dari situ. Soal data-data pemilih. Nah itu. Kemudian yang kedua, konsen Bawaslu itu sebagaimana amanat undang-undang itu membangun pengawasan partisipatif. Jadi strategi Bawaslu itu kan ada yang namanya pencegahan. Nah, saat ini kami terus melakukan itu. Apa bentuk kegiatannya? Misalnya salah satunya kemarin di Sulawesi Tenggara baru saja selesai menyelenggarakan sekolah kader pengawasan partisipatif tingkat dasar dan kemudian tingkat menengah kemarin. Jadi anak-anak muda yang menyebut namanya generasi milenial, generasi cerdas, kita ajak ayo bergabung. Perannya sudah di sini ya Pak ya? Sudah harus di sini perannya milenial. Iya, milenial kita ajak ayo dalam bentuk sekolah dengan kurikulum yang lengkap. Nah, kemudian Kota Kendari kemarin luar biasa, pendaftarnya itu sampai hampir 200-an. Tapi kemudian terseleksi karena peserta Kota Kendari itu yang diminta hanya 48 orang. Untuk tahun 2021 ini akan terus berjalan. Jadi kita ajak. Pasca itu kemudian kembali ke komunitasnya masing-masing, kita masih terus monitoring terkait rencana tindak lanjut dari SKPP. Makanya kemudian kita hadir kayak kemarin ada di Fakultas Teknik Unhalu. Itu tindak lanjut dari kader-kader ini tadi. Kita juga hadir di cabang HMI misalnya, memberikan penguatan karena kegiatan ini. Lalu apa lagi? Sosialisasi, misalnya tadi menyebut Kesbangpol. Saat ini Bawaslu Kota Kendari lagi berjalan kegiatannya terkait penguatan politik dan demokrasi.
Alhamdulillah ini sudah hari keempat. Hari ini besok terakhir kita menyasar siapa? Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Kita memberi edukasi yang baik kepada mereka. Supaya apa? Harapan kita ke depan, mereka-mereka lah inilah yang akan menjadi corong di masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan lain, kami juga baru-baru membangun kerjasama dengan Fakultas Hukum UMK misalnya. Ini bagian-bagian dari memberikan edukasi politik yang baik pada masyarakat kita. Ya, tapi memang di sini kan yang menjadi titik poin selain persiapan dalam penyelenggaraan nanti pesta demokrasi, Pak, adalah bagaimana untuk kembali menumbuhkan mindset kepada masyarakat ya, bagaimana bisa menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bijak. Dan ini kan yang sebenarnya kalau menurut saya menjadi tantangan besar, Pak, karena kita tahu sekarang masyarakat, saya juga bingungnya, apakah jauh lebih pintar atau bahkan jauh masih belum bisa memilih mana yang baik. Apalagi kalau kita terkenal dengan adanya money politik. Nah, kalau dari pihak Bawaslu dulu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu, bagaimana nih untuk menumbuhkan mindset yang dimaksud itu agar lebih bijak lah dalam memilih? Ya, memang persoalan money politik ini, kalau boleh kita menyebutnya ini sudah persoalan budaya, sudah mengakar di masyarakat. Masyarakat sudah menganggap bahwa ini budaya. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat itu bukan lagi memilih secara rasional, malah irasional. Siapa memberikan sesuatu, maka itulah yang akan mempengaruhi pilihannya. Maka kemudian kita lakukan edukasi-edukasi dalam penguatan demokrasi. Bahwa harapan kita kan dua-duanya ini punya kesadaran yang sama. Para elit memiliki kesadaran yang sama untuk bagaimana menawarkan visi misi dan programnya yang rasional kepada masyarakat tanpa embel-embel sesuatu. Masyarakat juga memilih dengan memperhatikan visi misi dan program, termasuk track recordnya calon yang akan dipilih. Nah, kalau kemudian penyadaran ini kita harapkan bahwa masyarakat sadar. Kan banyak masyarakat mengeluh, kadang-kadang kita tidak tertarik tapi kita datang terus dibujuk, dirayu, akhirnya juga terpengaruh. Maka saya katakan begini, mari kita beri pelajaran kepada elit. Kalau kesadaran itu tidak pada elit, ayo masyarakat kita berikan pelajaran kepada mereka bahwa ketika mereka datang memberikan sesuatu, kita tolak. Kita sampaikan, berikan saja visi misimu, programmu seperti apa, kira-kira apa harapan kami ke depan ketika Anda misalnya duduk, tapi jangan berikan kita uang. Pasti orang juga akan melakukan itu malu kalau misalnya bawa uang yang banyak tapi kemudian ditolak oleh rakyat. Malu dalam artian bahwa ternyata rakyat kita sudah sadar dan lain sebagainya. Tapi harapan kita adalah dua pihak ini itu saling sadar bahwa ke depan kepentingan bangsa itu lebih utama. Kita kan kekhawatiran kita begini, tumbuh pemimpin yang oligarki misalnya. Pemimpin yang hanya mengandalkan modal tanpa tahu seperti apa sih kebutuhan masyarakat di bawah, sehingga apa yang terjadi? Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Rakyat teriak, jalanan sampai ditutup misalnya, tapi tidak ada. Itu imbas dari apa? Ya mungkin saja dalam tanda petik. Itu imbas dari persoalan-persoalan money politik. Misalnya, nggak usah menuntut, saya kan sudah bayar. Seperti itu. Ini harusnya dipahami oleh masyarakat. Nah, yang kedua, biasa saya gambarkan begini sama masyarakat. Kalau kita diberi 200.000 misalnya, berarti 5 tahun kan? Nah, 5 tahun, coba 200.000 kita bagi 5 tahun. Per tahunnya dapat berapa? 40.000. 40.000 bagi 12. Jadinya tinggal berapa? Tinggal 3.000 sekian. Bagi 30 hari. Loh, sementara bicara demokrasi, kekuasaan ada pada kita. Subjeknya itu rakyat yang menentukan. Kok rakyat dibeli hanya nilai 100 rupiah misalnya dalam 1 hari? Rendah sekali. Belum kita bicara kira-kira ke depan bagaimana masa depan anak cucu kita. Kalau praktik-praktik ini terus kita tumbuhkan sampai sekarang. Miring sih sebenarnya Pak, apalagi kalau masyarakat kita ketika dihadapkan gitu, mereka dengan mudah tergiur dengan alasan siapa sih yang tidak mau menolak rezeki, katanya gitu ya Pak kutipannya. Tapi bukan hanya itu Pak, yang sebenarnya mungkin pasti dari sekarang sudah harus mulai disadarkan masyarakat kita. Nah, kembali ke KPU Kota Kendari, ada Bapak Alasman di sini. Lalu Pak, dari Divisi Teknis Penyelenggara, selain tadi memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan beberapa hari kemarin ya. Salah satunya itu pembekalan untuk pemilihan. Bagaimana untuk terkait juga persiapan-persiapan lain yang dilakukan Pak? Selain itu, apakah ada lagi? Persiapan lainnya itu seperti kemarin KPU Kota Kendari telah menjajaki beberapa kampus.
yaitu seperti kampus Universitas Maleo, kerjasama dengan Fakultas Hukum terkait dengan KPU Mengajar. Program KPU Mengajar ini adalah memberikan edukasi, pembelajaran, melahirkan semangat demokrasi, ingin menghidupkan bagaimana mahasiswa itu bisa mengambil peran aktif untuk bagaimana membangun tatanan demokrasi yang ideal sesuai dengan cita-cita para padir-padir kita. Kemudian ada juga kampus Universitas Muhammadiyah dengan Fakultas Hukum. Itu telah dijajah. Kemudian KPU Kota Kendari telah masuk juga di beberapa sekolah. Ini pada pada pemilu kader milenial terkait dengan bagaimana melakukan pendampingan pada pemilihan OSIS. Sebenarnya tujuannya adalah bukan pada konteks ingin merubah kelaziman yang sudah terbangun pada suatu sekolah tersebut bagaimana melahirkan ketua-ketua OSISnya, tetapi lebih pada kerjasama pendidikan politik kepada siswa itu sendiri. Bahwa jadi sebenarnya dibentuk memang sejak dini, ya kan. Bagaimana membangun tahapan dan lain sebagainya, kemudian bagaimana ada pengawasan dari pihak internal dalam hal ini guru, kemudian dibangun siswa itu sendiri mengawasi proses demokrasi dalam pemilihan OSIS itu sendiri. Ini adalah bentuk bagian-bagian kerjasama. Namun demikian saya kira ada hal yang menarik bagaimana membangun pemahaman digitalisasi pemilu itu sendiri. Karena ini juga nanti kayaknya dibutuhkan ya terkait digitalisasi ya. Sekarang perkembangan digital ya Pak. Itu gimana? Hal ini karena ini kenapa ini harus perlu dibangun dari sekarang, pemahaman ini perlu dibangun. Ya. Karena memang ini adalah tuntutan zaman sebenarnya. Ya, benar. Tuntutan zaman. Kemarin yang disampaikan oleh pimpinan kami di KPU RI Pak Firian yang hari ini baru balik ke Jakarta. Ya. Ada satu tahapan yang memang tidak bisa digitalisasi, yaitu pada tahapan pemungutan penghitungan suara. Itu memang kenapa? Karena ada nilai budaya yang harus dipertahankan di situ. Namun demikian selain itu tahapan itu bisa dilakukan digitalisasi. Namun tuntutannya kemudian adalah hari ini teknologi kita bisa, alat kita ada, ya kan? Tapi bagaimana tuntutan sumber daya manusia itu sendiri? Lagi, Pak. Ya kan? Benar. Bagaimana tuntutan sumber daya manusia itu sendiri? Karena pernah ada kejadian 2009 saya belum masuk ber-KPU, tetapi itu informasi ini tahunya dari Pak Firian sendiri, anggota KPU RI hari ini. Itu berapa miliar yang dihabiskan belanja untuk sebuah alat scan, ternyata kemudian tidak digunakan. Karena tidak ada yang bisa karena tidak siap sumber dayanya kemudian. Ya, makanya itu tuntutan kemudian oleh KPU itu sendiri, bagaimana menyiapkan sumber daya, bagaimana teknologinya, bagaimana tepat menggunakan teknologi tersebut. Jadi titik poinnya di sini bukan hanya fasilitas, sarana prasarana Pak, tapi juga SDM yang menjadi tanda tanya besar. Dari itu semuanya. Iya, dan apakah SDM kita ini sudah siap? Nah, inilah yang sementara dibangun KPU hari ini. Memang beberapa BIMTEK, ya kan, beberapa pelatihan. Kemudian kemarin itu memang di kantor KPU, memang Sulawesi Tenggara baru yang dapat terkait dengan sistem daring yang dibangun. Memang itu saya juga baru lihat kemarin itu karena baru 2 hari digunakan. Itu baru KPU Bau-Bau dan KPU Kota Kendari dan provinsi. Ya memang ada satu langkah memang yang terobosan yang memang didorong oleh pihak KPU RI, bagaimana efektivitas dan efisien dan tepat sasaran dalam hal penggunaan sumber daya itu sendiri dalam memanfaatkan teknologi sekarang ini. Seperti kemarin, pada tahun-tahun kemarin, 5 tahun kemarin, seperti BIMTEK, ya kan? Bagaimana satu kali BIMTEK itu sampai 500 orang berangkat ke Jakarta, padahal bicara efisiensi dan efektivitas. Iya, kan itu kan kemudian tidak efisien. Hanya lebih pada konteks menghabiskan waktu 2 hari, 3 hari, 4 hari, yang semestinya itu kita harus lebih fokus ke daerah. Benar. Ya kan, dengan digitalisasi sekarang dan sistem daring sekarang ini, yang penting disiapkan teknologinya seperti apa, itu lebih kemudian itu jauh lebih efektif. Iya, efektif dan efisien. Inilah pertanyaannya, berarti memang sekarang SDM kita dulu nih yang perlu dibenahi, perlu siap gitu menghadapi, karena itu tadi masalah teknologi kita juga tidak bisa menyampingkan itu ya Pak ya. Itu memang sudah tuntutan zaman istilahnya. Baik, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Sutra.
Rupanya banyak yang perlu disiapkan, bukan hanya dari fasilitas, sarana prasarana, menyiapkan para pemilihnya, tapi juga SDM untuk di penyelenggara. Ini jadi masih menjadi PR besar, kalau saya katakan begitu, Pak. Nah, tentu ini semua bukan hanya wewenang dari pihak KPU provinsi KPU provinsi di kabupaten kota ataupun juga di pihak Bawaslu. Tapi ini adalah kerja kita semua untuk sama-sama saling support lebih besar lagi sehingga nanti dapat mensukseskan pemilu 2024. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang yang masih menjadi PR kan adalah SDM. Tapi kalau menurut Bapak, apakah ini berarti yang nantinya di penyelenggara pemilu ini memang adalah SDM yang sudah memiliki capable di bidangnya atau seperti apa? Sembari ini menunggu pemilu yang di 2024, mungkin tanggapannya Pak Amwal Alasman gimana? Sebenarnya gini ya, masyarakat Indonesia hampir semua itu sudah melek dengan internet. Itu poin dulu yang perlu kita garis bawahi, melek dengan internet. Karena memang asal dasarnya digitalisasi itu sebenarnya bagaimana memanfaatkan internet itu, ya kan, sedemikian rupa supaya punya nilai manfaat dan kecepatannya itu bisa dikonsumsi oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira begitu. Berarti sudah bisa ya? Prinsipnya sebenarnya masyarakat Indonesia itu sangat melek dengan teknologi. Ya kan? Persoalannya kemudian bagaimana didesain sedemikian rupa supaya kemudian masyarakat itu, ya kan, masyarakat itu bisa memanfaatkan kemampuannya pada sisi positif dalam konteks dalam wilayah penyelenggaraan pemilu. Itu yang pertama. Saya kira ada beberapa kriteria yang kemudian yang harus dijadikan indikator atau dasar bagaimana merekrut penyelenggara di tingkat bawah. Yaitu mulai dari KPPS, ya kan, di TPS kan, kemudian TPS di tingkat kelurahan dan PPK. Dan memang harus ada kriteria-kriteria di situ. Baik penggunaan handphonenya pun itu harus ada kriteria. Berapa megapiksel dia punya, apa kamera yang akan digunakan, berapa muatan yang bisa, memori yang bisa digunakan. Karena ini terkait dengan pada rekapitulasi kemarin itu memang sudah menggunakan sistem digital, walaupun ini adalah baru tahap percobaan, artinya baru tahap uji coba kemarin. Namun demikian saya kira ini patut diapresiasi keberhasilannya. Kemudian terkait dengan tantangan lainnya lagi, bahwa bagaimana ini kan pilkada pemilihannya dilaksanakan pada bulan November. Kalau seandainya disetujui pemerintah yaitu pada 15 Mei, maka range-nya itu sangat mepet. Bisa saja akan terjadi irisan dalam setiap tahapan. Maksudnya begini, di KPU tahapan yang pertama itu kan bagaimana kita memverifikasi parpol sebagai peserta pemilu. Memang putusan MK terbaru 115 kalau saya ingat ya, itu memang kalau pemilihan telah lolos parliamentary threshold itu sudah tidak dilakukan verifikasi faktual atau di lapangan, lebih pada verifikasi administrasi. Namun bisa saja kemudian akan beririsan pada tahapan pilkada atau pemilihan. Pamannya hari ini kita bisa saja menyelenggarakan, artinya melaksanakan tahapan rekrutmen, bisa jadi akan beririsan pada pendaftaran calon wali kota atau wakil wali kota. Itu bisa saja terjadi irisan-irisan. Artinya bahwa kesiapan ini kemudian tidak hanya dituntut pada kemampuan SDM-nya kita, tetapi secara fisik kesehatan harus didukung. Apalagi sekarang ini pada suasana pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya. Ya, walaupun memang sekarang sudah ada, walaupun memang sudah ada instruksi bahwa penyelenggara itu harus sudah vaksin dan lain sebagainya, tetapi ini kan tidak bisa menjamin. Namun demikian saya kira bagian dari ikhtiar ini untuk menjaga imun tubuh, saya kira semua hal harus dilakukan. Saya kira ini kemudian hal-hal yang perlu menjadi bahan diskusi, karena memang kemarin kan waktu 2019 kemarin yang sempat beririsan antara kemarin itu pemilihan gubernur, kemudian dan pemilu, kemudian bagaimana banyak jatuh korban pada saat hari H itu.
Ya kan? Ini kan Harus- menjadi harusnya, persoalan-persoalan yang kemudian harus menjadi bahan diskusi. Harus bisa jadi pembelajaran Harus untuk kita menjadi lah. bahan pembelajaran. Iya. Tidak demikian kemudian bahwa kita harus diulur juga sedemikian rupa, umpamanya dikasih dengan jarak agak begitu jauh dengan pada tahapan pemilihan atau pilkada, sehingga ada daya tahan, tapi itu Bukan jaminan. bukan juga jaminan. Namun demikian saya kira semuanya harus memang butuh. Saya kira begini, dari semua ini adalah butuh itikat baik dari semua stakeholder termasuk masyarakat. Bagaimana saling bahu-membahu, karena ini adalah bukan cuma hanya menjadi tanggung jawab Pihak penyelenggara, namun demikian ini adalah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Bagaimana suksesnya pemilu ini. pemilu ini. Karena ini apa ya? Hal yang pertama diselenggarakan Iya, bersama dalam tahun yang sama. dalam tahun yang sama. Makanya sempat kemarin sih Pak, waktu berdiskusi juga dengan Ketua KPU Provinsi Sultra, kan beliau mengatakan bahwa memang di bulan Februari dan Mei ini kan masih menjadi bahan diskusi, pertimbangan Diskusi, dulu. Ya seandainya kalau di Februari ya berarti memang ada range yang lumayan lah jarak untuk Iya. ke pilkada di bulan November. Tetapi kalau di bulan Mei, nah ini yang jadi masih tanda kutip lagi, karena range waktunya itu kan begitu mepet ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan dengan seluruh pihak lah yang terkait ribet bagaimana baiknya, apalagi memang di situasi yang belum begitu kondusif saat ini. Nah, selain memang banyaknya persiapan-persiapan tentu dari pihak KPU Kota Kendari juga sudah mulai mengambil ya langkah start awal ya. Saya yakin juga di tiap kabupaten dan bahkan daerah yang akan melakukan pesta demokrasi ini juga melakukan hal yang sama. Lalu dari pihak Bawaslu Kota Kendari sendiri, selain memang menyediakan semacam sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, menyediakan ruang kepada mereka, sampai sejauh ini penekanan yang paling penting dilakukan dari pihak Bawaslu apa ini Pak? Sebenarnya begini, apa yang kami lakukan sesungguhnya pertama membangun edukasi. Yang kedua kita mendorong publik itu juga berani menjadi pelapor, melaporkan misalnya. Kalau itu yang paling krusial, karena dari pengalaman kita dari pemilu ke pemilu, proses-proses penanganan pelanggaran itu lebih banyak bersumber dari temuan. Pemilu. Laporan itu tidak, jadi beragam lah. Ada masyarakat yang melihat tapi enggan melaporkan. Ada juga mau melaporkan tapi mungkin takut diintimidasi. Maka inilah yang kita edukasi bahwa perlindungan terhadap mereka itu penting. Kemudian tadi menyinggung soal teknologi misalnya. Di Bawaslu juga dari pemilu yang lalu sudah menyiapkan banyak perangkat sesungguhnya. Misalnya ada Gowaslu. Gowaslu itu sarana kalau masyarakat ingin melapor saat itu juga tidak perlu ke Bawaslu. Jadi tinggal cukup memanfaatkan aplikasi itu, siapa identitas dia, kemudian apa yang terjadi, apa semua itu nanti akan masuk otomatis. Kemudian soal Siwaslu, ada juga soal Siwaslu. Siwaslu itu begini, jadi kita itu pengawas pemilu kalau turun di lapangan melakukan pengawasan, senjata yang paling wajib itu namanya formulir A. Itu wajib itu. Mengawasi siapa yang turun, apa yang terjadi di situ, ada enggak dugaan pelanggaran itu di form A. Nah, form A itu kemudian sekarang sudah digitalisasi. Jadi ketika ini selesai, form A itu langsung masuk ke Siwaslu. Itu langsung masuk sampai ke RI itu servernya. Kemudian di hari H pemungutan suara kemarin, banyak membantu Bawaslu dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi ketika terjadi perselisihan hasil pemilihan umum maupun pemilihan itu adalah form C1 plano yang di TPS. Pada saat kemudian selesai dilakukan penghitungan, itu bukan difoto, tapi di video durasi 5 detik sampai 1 menit oleh pengawas pemilu. Makanya ada kewajiban tadi bahwa pengawas pemilu nanti di TPS itu yang kemarin kita sudah berlakukan wajib punya Android karena itu. Jadi ketika difoto upload masuk ke sana itu semua sudah tertabulasi di RI. Foto itu. Inilah yang kemudian ketika terjadi PHPU, pemungutan hasil perselisihan hasil pemungutan di MK, ini biasanya lah yang menjadi patron untuk dibawa menjadi bahan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi mulai dari teknologi, kemudian juga persiapkan soal ini tadi. Jadi kalau saya mengibaratkan begini, jangan hanya sarana prasarananya diperbaiki, tapi perilaku aparaturnya juga harus diperbaiki. Perilaku dalam artian bahwa percuma kita menghadirkan teknologi yang canggih, tapi
sumber daya manusia kita belum mampu mengoperasikan. Maka memang penguatan-penguatan internal juga sampai hari ini kami terus lakukan. Bagaimana kemampuan-kemampuan pegawai, kemampuan-kemampuan staf, sampai pada kemampuan mereka melakukan proses penanganan pelanggaran. Bagaimana teknik memeriksa, bagaimana membuat kajiannya nanti, itu semua itu disiapkan jauh sebelum pemilu itu dilakukan. Jadi itu sebenarnya termasuk penekanan dalam hal-hal lain. Kalau penekanannya penekanan ya mulai dari soal data pemilih. Ini kemarin menjadi perhatian kita memang. Data pemilih data pemilih itu menjadi fokus kita. Fokus kita karena masih banyak kita temukan persoalan-persoalan dari pemilu ke pemilu hanya persoalan data pemilih. Sekarang malah di rakor terakhir itu kita mendorong capil, catatan sipil. Untuk apa? Jemput bola terkait data penduduk yang meninggal di kelurahan-kelurahan. Karena basis data meninggal itu semuanya dari kelurahan. Tapi keluarganya tidak melaporkan ke capil. Ketika itu tidak dilaporkan dan tidak diterbitkan akta kematian, maka secara administrasi yang bersangkutan masih hidup. Masih hidup. Tapi ini sudah ini kita terus lakukan koordinasi bersama-sama KPU, capil dan kita terus lakukan, termasuk KPU kemarin menggandeng TNI Polri misalnya, menggandeng Dinas Pemakaman untuk bagaimana data-data pemakaman di pekuburan ini disampaikan untuk apa? Untuk DPB tadi. Sehingga nanti pada akhirnya kan biasanya itu soal data pemilih itu nanti 5 tahun masuk lagi tahapan baru mulai dibuka. Akhirnya kan kalang kabut kita. Sementara bagaimana perkembangan pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya. Nah sekarang tidak. Dengan DPB ini memang semua akan terdata. Yang meninggal, yang pemilih baru yang sudah berumur 17 tahun 17 tahun pun masih dipilah lagi mana yang sudah melakukan perekaman EKTP karena syarat mana yang belum. Yang belum itu didesak lagi capil untuk segera melakukan jemput bola perekaman di SMA misalnya dan lain sebagainya. Ada Pak, ada tidak Pak ini batasan waktu yang diberikan mungkin ke dinas-dinas terkait, contoh tadi dinas catatan sipil untuk bagaimana bisa masalah-masalah ini ya cepat terselesaikan lah istilahnya. Sebenarnya kalau bicara batasan waktu, karena kita ini hanya kemitraan, bukan tidak bisa juga kita mematungnya karena ini program mereka. Terlebih pengaturan regulasi terkait pemilu dan yang dipegang oleh capil soal-soalan administrasi kependudukan kan berbeda. Tapi paling tidak karena bicara pemilu ini tanggung jawab semua. Iya betul. Harusnya pemilu ini memang menjadi perhatian semua stakeholder. Capil sebagai sentra pengelolaan data penduduk yang akan berimbas nanti ke data pemilih harusnya juga memang mendengarkan apa, dan insya Allah mungkin respon capil itu akan dilakukan untuk kelurahan-kelurahan mengambil data-data itu tadi. Tapi mengenai durasi waktu sampai kapan dan lain sebagainya, memang kami hanya bersifat himbauan dan sifatnya kemitraan. Siap. Dan yang uniknya ini adalah bahwa memang pemilu 2024 masih 3 tahun lagi kita bisa hitung. Tetapi drama dan gimmick politik sudah mulai kelihatan, Pak. Warna-warni di jalan raya tidak bisa kita pungkiri, itu juga sudah banyak. Nah, apakah ini yang menjadi juga fokus, mungkin saya minta tanggapan dulu dari pihak Bawaslu, fokus perhatian, karena kan nanti ini kebanyakan hampir di tiap kabupaten kota itu masa akhir jabatan dari pimpinan daerah itu kan di 2023 Juni kalau nggak salah, kemarin sempat disampaikan oleh Bapak Ketua KPU Provinsi Sultra. Lalu untuk menjaga kestabilan masyarakat, ini apakah juga tugas dan wewenang dari pihak Bawaslu? Bagaimana? Ya sebenarnya begini, Bawaslu memang berdasarkan amanat Undang-Undang 7 di kabupaten kota itu kemudian sudah permanen. Tapi permanennya Bawaslu kabupaten kota tidak diikuti dengan permanennya kewenangan terutama di penindakan-penindakan itu tadi. Jadi kayak sekarang kenapa kita bergandengan dengan Kesbangpol? Karena soal hiruk pikuk seperti itu juga menjadi perhatian kesatuan bangsa dan politik di setiap daerah. Kita ini kan hanya memberikan edukasi politik. Persoalan yang bermunculan sekarang tidak bisa kita pungkiri. Namun demikian itu hanya menjadi bahan analisis politik kita Bawaslu bahwa ini nanti mungkin yang akan mengerucut ini. Kenapa? Supaya kita menyiapkan tata cara pencegahan dan pengawasannya. Terkait baliho saat ini mohon maaf belum bisa karena kewenangan itu nanti di saat tahapan. Cuman ada beberapa problem sebenarnya dengan bersamaannya antara pemilihan dan pemilu ini. Pertama regulasinya itu kan berbeda. Iya. Berbeda pengaturannya. Coba kalau kita lihat di pengaturan sosialisasi misalnya.
Kalau di dalam pilkada sudah boleh dia ketika tahapan dimulai, boleh dong bakal calon memasang dan lain sebagainya. Iya kan? Tapi Boleh kalau nih, tampil. tapi kalau di pemilu Undang-Undang 7 itu dilarang. Jadi tahapan sudah mulai, tapi sebelum penetapan pasangan calon, penetapan calon itu tidak boleh. Makanya perlakuan juga kita dulu berbeda menghadapi itu. Tapi kalau pilkada boleh. Nanti setelah penetapan pasangan calon kita tertibkan lagi misalnya alat peraganya. Nah baru masa kampanye baru boleh pasang lagi dengan syarat dan ketentuan juga. Itu diatur. Jadi dengan tahapan yang beririsan, regulasi yang berbeda, ini juga cukup ini. Edukasinya juga harus benar-benar baik kepada masyarakat, termasuk kita penyelenggara. Kalau pemahaman kita hanya sepotong terkait dengan regulasi juga bahaya. Karena antara pilkada dan pemilu berbeda perlakuan. Benar. Beda ketentuannya. Itu juga nanti akan termasuk soal data pemilih. Data pemilih itu berbeda. Kalau di pemilu tadi memang ada ketentuan DPP. Walaupun kemudian data pemilu berkelanjutan, walaupun kemudian ditafsirkan oleh KPU setiap bulan, walaupun regulasi PKPU-nya juga belum terbit sampai saat ini, itu ada. Tapi ketika kita bicara pilkada nanti, dia hanya menyebut DPT pemilu terakhir, ya, ditambah DP4 dari Capil. Itu berbeda dalam perlakuannya nanti data pemilih. Nah, dalam posisi itu ketika kita pilkada, DPB ini di mana ditempatkan? Dalam posisi ini, ini juga harus dipikirkan. Dan kayaknya ini belum terpikirkan mungkin sampai sana ya. Ya, mudah-mudahan mungkin ya kalau kita bicara yang punya kewenangan menyusun regulasi di tingkat pusat sana mungkin sudah pikirkan. Tapi ini kan keluhan kita yang ada di daerah. Perbedaan regulasi ini juga cukup. Kalau Pak dari mewakili KPU Kota Kendari bagaimana tanggapannya Pak? Ya ini kan karena memang masih panjang, terus juga ada kesempatan lah para pemangku kebijakan daerah ini yang nanti masa habiskan jabatannya di 2003. Kita tidak tahu, ya semua orang kan pasti ingin yang terbaik ya Pak ya. Lalu bagaimana menyikapi ya itu tadi hiruk pikuk menyambut pesta demokrasi ini Pak? Silakan. Segera begini ya, kalau Kota Kendari ini kan akhir masa jabatan wali kotanya kan 2022. Iya, 2022. Benar, 2022 ya. Di daerah 2023. Itu adalah cukup panjang lagi ya. Itu kan urusannya Mendagri. Kembali lagi ke kewenangan di situnya urusan Mendagri. Kami hanya fokus pada ini loh, bagaimana 2024 ini sukses itu yang pertama. Namun demikian saya kira dinamika yang ada di masyarakat itu pasti akan terbangun. Benar. Itu hal yang tidak bisa. Psikologi masyarakat itu pasti akan terbangun karena dengan kondisi-kondisi demikian. Namun mungkin bisa juga akan berpengaruh kepada penyelenggaranya yang hiruk pikuk seperti itu. Namun demikian kami telah berazam dan menjadi tugas kami untuk tidak masuk pada wilayah-wilayah atau areal yang bukan menjadi urusan kami, yang bukan menjadi kewenangan kami, yang bukan menjadi tugas kami. Itu yang pertama penekanan. Kemudian terkait dengan regulasi memang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Ketua Bawaslu, memang ada bukan juga tumpang tindih sih sebenarnya pada data pemilih. Memang pada kalau bicara pilkada itu kan dia menggunakan Undang-Undang Nomor 10, ya kan. Mulai dari tahapannya pun itu juga berbeda. Karena yang kita urus ini, kalau Undang-Undang Nomor 10 kan kalau pilkada yang November ini loh. Yang November ini yang kita urus kan wali kota dan wakil wali kota. Ya kan? Gubernur dan wakil gubernur yang kita urus. Kemudian kalau umpamanya Mei atau Februari yang kita urus ini lebih banyak lagi calon. Lebih ribet Pak, kan, kompleksnya. Kalau Kota Kendari yang akan memperebutkan kursi DPR-nya kan 35. Ya kan? Namun demikian calonnya banyak. Ya kan? Itu akan lebih kompleks memang. Ya memang kalau diskusinya kalau umpamanya pilwali ya diskusinya di kampung sendiri. Di kota kan. Benar. Kampung sendiri. Dinamikanya akan lebih tinggi memang. Ya kan? Tapi kan ini bukan hanya persoalan pilkada Pak, tapi kita juga dihadapkan dan pemilu ya. Jadi memang ini betul-betul sangat kompleks. Tapi itulah kembali lagi bahwa mau tidak mau, suka dan tidak suka, ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara. Dan penyelenggara pun sudah siap. Seperti apapun kondisinya, siap tidak siap, kita harus siap. Sama kayaknya kata-katanya. Persiapan dilakukan sekarang ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah energi yang akan digunakan pada suksesnya 2024. Fokusnya adalah 2024. Persoalan bahwa memang ini kembali ke penyelenggara kami ya.
Kalau kami di KPU ini kan, kalau Kota Kendari kan berakhir masa jabatannya kan 2023 bulan 6. Namun demikian bukan pada persoalan itu sebenarnya. Persoalan ini adalah tanggung jawab suksesnya penyelenggara ini harus dimulai dari sekarang loh. Iya. Dimulai dari sekarang. Apa yang kita lakukan seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. Artinya kalau memang ada penambahan yang terpenting sebenarnya ini data pemilih yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Data pemilih ini dari 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun lalu itu kami sudah kerja. Karena memang itu yang kayaknya masih menjadi terus masalah ya Pak ya, maksudnya belum begitu. Artinya kalau masalah masalahnya apapun yang dipersoalkan selalu yang diungkit di awal itu adalah data pemilih. Jadi ini memang jadi di pilkada, apakah bagaimana sih statusnya data berkelanjutan ini? Apakah digunakan? Kalau saya sih lebih pada konteks ini akan menjadi alat kerja sebenarnya. Akan menjadi alat bantu. Kan data ya kalau regulasinya kemudian diperbaiki, ada perbaikan regulasi, tapi pada konteks kacamata saya ini adalah akan menjadi alat bantu bagaimana data pemilih tinggal diverifikasi kembali lagi, verifikasi faktual. Yang akan disandingkan dengan DP4 dan data pemilih terakhir. Nah inilah yang menjadi fokus dari teman-teman di penyelenggara terlebih dahulu. Nah baik pemirsa, kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Tentu masih ada beberapa hal yang tentu ini juga masih pasti menjadi pertanyaan Anda. Nah kira-kira apa? Sesaat lagi tetap di Sudut Sultra. Terima kasih pemirsa Sultra TV, kita kembali lagi, luar biasa. Jadi memang kayaknya ini menjadi pertanyaan kita semua bahwa apakah kita sudah siap menghadapi pesta demokrasi 2024. Nah Pak, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas terkait persiapan-persiapan, kan tadi sempat disinggung mengenai adanya kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pelapor gitu. Jadi ketika dia merasakan ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dia melapor. Lalu bagaimana untuk keamanan data si pelapor ini Pak, untuk dijaga kerahasiaannya? Jadi begini, memang kita juga apapun juga yang kita lakukan sebagai pelayan publik ya, kita tetap patuh pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Makanya perlindungan data pelapor itu penting. Itu juga yang kami lakukan. Jadi ketika ada status laporan, biasanya itu di Bawaslu. Kalau setelah dilakukan kajian, kemudian pleno terhadap kasus apapun, ada status laporan. Status laporan itu ditempel, ditempel di papan pengumuman. Tapi status laporan itu tidak memberikan secara lengkap data pelapornya maupun data terlapornya. Tidak. Kenapa? Karena itu tadi terkait dengan perlindungan data pribadi, data diri seseorang. Termasuk soal itu. Nah, itu server data itu masuk ke internal Bawaslu. Jadi itu tidak boleh, misalnya orang ketika dia mengakses itu hanya mengakses orang ketika dia mau melapor. Tapi siapa yang melapor, apa dibuka untuk diakses orang lain itu tidak ada akses. Jadi terjamin kerahasiaan. Memang itu luar biasa karena kalau tidak salah sejak pilkada 2018 itu sudah mulai diterapkan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah soal itu. Wah bagus ya, berarti sekarang juga orang-orang kayaknya sudah bisa punya kekuatan ketika merasa bahwa ada sesuatu hal yang janggal, ini bisa dilaporkan. Bukan hanya soal penanganan pelanggaran misalnya, soal pengawasan, ada juga sengketa. Saya tambahkan saja, ada namanya SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, itu juga aplikasi. Jadi ketika orang misalnya bakal pasangan calon yang mau maju mendaftar di KPU, kemudian setelah pleno KPU mengumumkan ternyata yang bersangkutan misalnya tidak diloloskan, merasa ada yang janggal, keberatan, ada prosedur penyelesaian sengketa proses namanya di Bawaslu. Nah itu juga itu bisa menggunakan SIPS. Nah, nanti setelah pasti fisiknya akan dibawa kembali, tapi paling tidak pelaporan awal untuk penyelesaian sengketanya itu ada di SIPS ini, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Jadi memang semua kayaknya sudah terjamin ya. Jadi teman-teman masyarakat terutama para pemilih ini juga harusnya dengan kemudahan-kemudahan yang ada itu sudah bisa lebih bijak Pak
bagaimana bisa memanfaatkan hak suaranya, hak pilihnya. Karena jangan sampai 5 tahun ke depan nanti juga akan menjadi suatu penyesalan yang akhirnya disesali sendiri gitu kan. Nah, lalu ini kan kita tahu memang persiapan sudah banyak dilakukan tidak hanya dari pihak KPU maupun dari pihak Bawaslu Kota Kendari. Sampai sejauh ini target yang diinginkan mungkin dari pihak KPU Kota Kendari apa ini Pak? Silakan. Sebenarnya begini, kemarin seperti saya sampaikan dari awal di Wundu Batu itu telah dilakukan kader desa peduli pemilu pemilihan. Ini memang bukan targetnya, ini bukan cuma akan diadakan di Wundu Batu, Kelurahan Wundu Batu, Kecamatan Puasya, namun itu akan seluruh kecamatan harapannya. Dan alhamdulillahnya kemudian support dari pemerintah kota itu ada terkait dengan lahirnya kader-kader desa peduli pemilu pemilihan. Walaupun memang di Kota Kendari tidak mengenal desa, dia kelurahan ya. Namun secara prinsip itu sama, penyebutan lain dari desa itu adalah kelurahan untuk Kota Kendari. Itu memang akan dilaksanakan pada 11 kecamatan, 65 kelurahan. Artinya tidak semua kelurahan juga, tapi semua bagaimana seluruh kelurahan itu ada keterwakilannya. Harapannya adalah setiap kegiatan itu akan diisi pada 100 peserta. Kemudian target-target lainnya adalah bagaimana kader desa peduli pemilu pemilihan ini ada pesertanya, kemudian bagaimana tetap akan dirangkul, akan tetap dipantau, sehingga kemudian ini adalah menjadi pionir-pionir di tingkat kelurahan, bagaimana bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya berdemokrasi yang substansial yang sementara dibangun di negara ini. Itu saya kira. Kemudian bagaimana dengan suksesnya kemudian pemilu dan pemilihan yang akan dilaksanakan pada 2024 ke depan ini, di pihak penyelenggara, khususnya kami di KPU, itu penguatan sumber daya manusianya itu tetap dilakukan dari sekarang, walaupun memang pada tahapan sebentar pasti ada rekrutmen dari IT akan ada tenaga pendukung yang memang sudah disiapkan. Namun dari internal staff kepegawaian itu memang ada dukungan support baik dari sistem teknologinya sekarang sementara digalakan melalui Dirjen KPU RI. Itu memang sudah beberapa kabupaten termasuk Kota Kendari kemarin sudah ada dukungan alatnya, tinggal bagaimana alat tersebut bisa dimaksimalkan dan didukung dengan sumber daya manusia. Saya kira begitu. Oke, jadi memang ada berbagai poin-poin yang menjadi target ya ini dari pihak KPU Kota Kendari. Selain itu kalau dari pihak Bawaslu bagaimana Pak? Kami sih karena fungsi kami sebagai pengawas pemilu memastikan segalanya berjalan dengan baik, berintegritas, melahirkan pemilu yang berkualitas misalnya, maka harapan kami, target kami sebenarnya adalah semua pihak. Misalnya KPU sebagai penyelenggara teknis, mereka benar-benar ketika menjalankan tahapan per tahapan itu sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme. Dan masyarakatnya kita harapkan mereka memahami soal regulasi, memahami soal apa sih yang dilarang, apa sih yang dibolehkan, apa yang tidak di dalam pemilu. Kemudian peserta pemilu, kita harapkan sebenarnya yang kita dorong itu adalah bagaimana sistem kaderisasi itu ada di partai politik, karena mereka lah peserta pemilu yang sesungguhnya. Jadi mereka yang paham lah kalau kemudian proses kaderisasi yang baik, kualitas yang baik, saya kira juga ke depan pemilu itu menjadi adu gagasan, adu ide, adu program, adu visi misi, bukan lagi soal adu banyak siapa yang mana. Memang kalau kita lihat instrumen hukum kita baik pengaturan terkait pilkada maupun pemilu itu sudah cukup komplit. Sanksi-sanksi juga, ancamannya pun juga sudah luar biasa. Ada yang kita proses misalnya di 2017, sama beliau di Panwas waktu itu. Itu ada beberapa kasus termasuk money politik 2 kasus luar biasa 3 tahun Mbak. 3 tahun mereka masuk apa semua. Harapan kita ada efek jerah. Tapi lebih dari itu semua sebenarnya bukan soal instrumen hukumnya yang komplit. Yang kita harapkan ini menjadi gerakan moral bersama, harus jadi moral hazard bagi semua publik. Karena persoalan pemilu bukan hanya kepentingan penyelenggara, peserta. Ini kepentingan keberlanjutan kepemimpinan bangsa.
Jadi ini harus menjadi gerakan moral bersama. Itu sebenarnya kita ini. Bukan persoalan karena ancaman hukumannya. Orang tidak takut ancaman hukuman, tapi takut bahwa kalau saya melakukan ini berarti saya melanggar etika, saya melanggar moral. Itu sebenarnya. Jadi bukan karena ada polisi lalu lintas misalnya di simpangan, kemudian orang tidak berani menerobos lampu merah ketika tidak ada. Tapi bukan itu. Tapi harapan kita memang sadar ketika lampu merah itu menyala, maka kita tidak boleh. Kita harus berhenti. Nah itu harapan kami. Tapi dari sekian segala upaya yang dilakukan, tadi juga sempat dikatakan bahwa ada kalau dari pihak Bawaslu sudah melakukan sosialisasi, edukasi, dari pihak KPU pun sebagai penyelenggara di sini juga sudah melakukan hal-hal serta seperti tadi ya sekolah-sekolah kader dan lain-lain. Dari sekian kegiatan dan upaya itu Pak, sampai sejauh ini yakin masyarakat kita sudah siap menghadapi Pemilu 2024, bagaimana tanggapannya Pak? Masyarakat Kota Kendari tiap hari pun mau pemilihan guys, saya lihat mereka siap-siap saja ya sebenarnya. Sebenarnya apa ya? Ya masyarakat di sini sebenarnya seperti saya katakan awal tadi, mau tiap tahun pun pemilihan mereka sudah siap sebenarnya. Siap dalam arti maksud saya cerdas dan bijak. Ya maksudnya ya seperti tadi, siap itu harus dimaknai cerdas dalam berpemilu. Itu dalam konteks itu yang harus dibangun, bukan dalam siap datang ke hanya TPS sebuah euforia, bukan sebuah euforia. Ya itu cerdas dalam penyuksesan ini sebenarnya itu yang perlu dibangun. Memang betul dikatakan oleh Ketua Bawaslu, sebenarnya kualitas demokrasi ini yang merusaki kita adalah money politik. Makanya gerakan moral itu yang perlu dibangun bersama sebenarnya. Dari segi tatanan pelaksanaan saya kira persoalan gugatan dan lain sebagainya, persoalan PSU dan lain sebagainya itu adalah dinamika yang tidak bisa dihindari. Sebuah keadaan yang memang tidak bisa dihindari. Namun yang merusak tatanan kita berdemokrasi, sekali lagi saya tegaskan, itu adalah memang budaya manipolitik kita sebenarnya. Dan beberapa riset pun itu indeksnya yang pertama itu adalah itu sebenarnya. Makanya gerakan moral itu yang perlu kita bangun. KPU juga sebenarnya itu melalui instrumen peraturannya sudah dibangun, melalui instrumen peraturan KPU-nya, bahkan di KPU sendiri ada divisi hukum dan pengawasan sudah dibangun, sudah ada sejak dulu. Itu satu divisi, memang ada yang memang membidangi khusus itu. Ini persoalan apa? Terkait dengan bagaimana membangun integritas, moralitas dari penyelenggara itu sendiri. Jadi pada konteks kalau memang penyelenggara sudah bagus moralitasnya, terjaga integritasnya, saya kira pada konteksnya baru kita bicara. Lalu tanggapan dari Ketua Bawaslu bagaimana? Saya kira memang kalau kita lihat dari tingkat pendidikan ya, masyarakat Kota Kendari itu adalah masyarakat ibu kota provinsi. Saya kira tingkat kecerdasan juga, tingkat pendidikan itu sudah cukup baik, Saya yakin juga bahwa di Kota Kendari ini mayoritas sudah pemilih rasional. Kan ada pemilih rasional, ada pemilih irasional sebenarnya. Rata-rata sudah pemilih rasional. Cuman memang masih ada pemilih, tidak bisa dipungkiri, pemilih irasional yang memang memilih itu bukan karena hati nurani, bukan karena melihat visi misi dan programnya, tapi masih memilih berdasarkan itu tadi, siapa berikan saya apa, misalnya soal ini. Maka inilah yang kemudian kita coba kita bangun menjadi gerakan moral bersama seperti saya katakan tadi, bahwa coba kita berikan edukasi yang baik. Memang tidak mudah merubah mindset berpikir masyarakat yang sudah membudaya seperti itu tidak mudah, tapi paling tidak dengan ikhtiar semua pihak yang kita lakukan, saya kira semakin lama kemudian kita akan semakin sadar bahwa memang memilih pemimpin itu adalah sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi, dan imbasnya juga seperti apa yang kita pilih akan kembali ke rakyat. Saya selalu katakan bahwa ketika kita memilih sesuatu, maka imbasnya akan kembali ke kita. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya, itu yang kita maksud. Jadi begini, saya tambahkan sedikit bahwa memang pemilu yang berkualitas itu lahir itu harus dari penyelenggara yang berintegritas. Jadi penyelenggara pun juga berintegritas. Saya katakan kita ini bukan tidak ada yang awasi, silakan publik awasi kita. Ada salurannya di mana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kode etik bagi kita. Kalau ada yang menyimpang dari kita silakan. Memang tapi penyelenggara yang berintegritas juga akan tercipta jika peserta dan pemilih juga berintegritas. Jadi semuanya harus saling menopang. Semuanya saling berkaitan. Goal besarnya adalah
pemilu memang yang kita lahirkan bisa berkualitas, saya kira. Ya, siap-siap kita akan menuju pemilu 2024 ya. Siap tidak siap kita harus siap. Dan mari jadilah pemilih yang cerdas dengan bijak menentukan pilihan Anda. Karena penyelenggara yang berintegritas akan melahirkan pemimpin berkualitas dan juga pemilih yang bijak dan cerdas. Oke, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya harus pamit dari hadapan Anda. Terima kasih sebelumnya kepada kedua narasumber saya. Ada Bapak Alasman Pesau SHMH selaku Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Kendari, dan juga ada Bapak Sahinudin SH selaku Ketua Bawaslu Kota Kendari. Luar biasa, semoga apa yang tadi disampaikan ini Pak bisa memberikan manfaat dan informasi. Terus mari sama-sama kita kawal pemilu hingga 2024. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.